Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah evaluasi dan penilaian pembelajaran kejuruan, kita akan mempelajari bab tentang definisi, aspek, dan ranah hasil belajar. Simak video ini sampai selesai. Nah, yang pertama, definisi belajar itu apa? Kita sudah menggunakan istilah ini sejak dari lahir, mungkin kita sudah belajar. Meskipun kita belum bisa memahami bahasa, katakanlah, kita itu sudah belajar. Dari mulai bayi, ya, dari mulai kita dilahirkan sampai nanti kita masuk liang lahat, ya, sampai kita nanti meninggal dunia, kita akan tetap terus melakukan kegiatan ini. Belajar, kegiatan belajar itu apa? Jadi definisi belajar menurut beberapa ahli, saya ambil 3 saja ya, karena ahlinya banyak ya, belasan bahkan puluhan orang yang pernah membuat buku dan membuat definisi tentang belajar. Saya ambil 3 saja. Yang pertama menurut Gardner, dia seorang ahli di bidang pendidikan. Di tahun 1977 dia mengungkapkan bahwa belajar adalah perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. Jadi orang ini ya, sebelum belajar dan sesudah belajar itu harus berbeda. Berbeda apanya? Tingkah lakunya harus berbeda. Kalau nggak berbeda, itu artinya dianggap tidak belajar. Sepeleannya. Jadi sesuatu kegiatan yang membuat seseorang setelah melakukan kegiatan itu nanti tingkah lakunya jadi berbeda. Menurut Bill Gradler tahun 2008, dia mengungkapkan bahwa belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kemampuan atau kompetensi. Kemudian selain kompetensi bisa berupa keterampilan. Kemudian yang terakhir adalah sikap atau attitude yang diperoleh secara bertahap, jadi nggak ujuk-ujuk gitu. Dan berkelanjutan. Nah, jadi butuh proses dan waktu. Mulai dari masa bayi sampai tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat. Nah, ini orang kalau kalimatnya seperti ini penganut bahwa belajar itu dari awal lahir sampai akhir hayat. Nah, gitu ya. Baik itu belajar di tempat formal, SD, SMP, SMA, atau non formal. Non formal itu bisa dari keluarga, dari masyarakat, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ini orang Indonesia ini ya, menurut Jamarah tahun 2010, belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa dan raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya ya, yang menyangkut beberapa aspek. Yang pertama kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif itu apa? Pengetahuan, afektif itu sikap, psikomotor itu keterampilan. Itu tadi definisi belajar. Nah, kalau tadi definisi belajar, sekarang hasil belajar itu apa? Menurut Bloom tahun 2009, definisi hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, seperti saya sebutkan, kognitif itu pengetahuan, lalu afektif, sikap, dan yang terakhir adalah psikomotorik. Nah, menurut Sujana, kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya itu disebut dengan hasil belajar. Susanto berpendapat bahwa suatu perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik itu disebut dengan hasil belajar. Jadi asal mengalami perubahan ya dalam diri siswa itu disebut hasil belajar. Itu menurut Susanto. Menurut Nawawi, tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu, itu hasil belajar. Hasil belajar itu bisa dinyatakan ya, dideskripsikan dalam bentuk skor yang diperoleh terlebih dahulu dari hasil tes. Intinya adalah hasil belajar itu akibat dari melakukan kegiatan belajar, ditandai dengan yang pertama perubahan tingkah laku. Kalau sesudah dan sebelum belajar nggak ada bedanya, itu dianggap dia nggak melakukan kegiatan belajar itu. Kemudian untuk mendeskripsikan perubahan tingkah laku itu, kita bisa mendeskripsikannya dengan angka atau skor. Skor itu sendiri didapat dari mana? Dia dapat dari hasil tes dan lain sebagainya. Lanjut,
Ini adalah contoh hasil belajar. Gambar di kiri ini orang belajar. Orang sedang melakukan kegiatan apa? Pengecetan. Sebelum dia melakukan pengecetan, dia harus tahu yang namanya teori dasar pengecetan. Misalkan cat mobil gitu ya. Dia harus tahu cat mobil dari lempeng logam, pure lempeng logam, nggak ada lapisan apa-apa, itu terlebih dahulu harus dikasih primer dulu. Setelah primer baru cat warnanya. Nah ini harus dipelajari dulu di teori. Sebelum praktek mungkin dia belajar teorinya dulu, cara pencampuran cat, cara pengenceran cat, dan lain sebagainya. Nah setelah itu baru dia melakukan praktek. Ada beberapa kursus vokasi atau kejuruan itu yang menyatakan bahwa perilaku keselamatan kerja atau K3 itu masuk dalam bagian keterampilan. Bukan lagi sikap tapi keterampilan. Jadi bentuk dari skill itu. Tapi skillnya adalah skill langkah persiapan. Orang ini bisa dikatakan telah belajar ketika terjadi perubahan pada kognitifnya, kognitif pengetahuannya tentang pengecetan, cara pengenceran dan lain sebagainya. Kemudian dari keterampilannya, keterampilan cara dia ngecat, nyampur cat, kemudian gerakan mengecat, tidak terjadi running itu bleber catnya, atau tidak terjadi hasil berupa kulit jeruk. Kalau catnya mulus itu berarti dia bagus keterampilannya. Nah tapi kalau dia nggak memakai masker, kemudian tidak memakai sarung tangan, itu kalau kita nilai di aspek keterampilan, yang mana tadi aspek K3 dimasukkan ke dalam keterampilan, dia artinya nggak berhasil nih hasil belajarnya. Skillnya dalam memakai K3 nggak ada gitu. Jadi orang ini belum bisa dikatakan dia telah belajar di aspek psikomotor. Kemudian di gambar tengah ini kita lihat, ini poster saya ambil dari Direktorat Jenderal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, ambil di internet. Jadi orang ini seorang teknisi kendaraan ringan. Dia melakukan perbaikan. Dia tahu teorinya, tahu kognitifnya sudah diajari. Kemudian keterampilannya juga tahu diajari, tapi kurang satu, apa itu? Jika dia menerapkan 5R ini. Nah, 5R ini sebagai sikap yang harus dia jalankan ketika menjadi seorang mekanik atau teknisi. Apa itu 5R? 5R adalah ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Kalau dia melakukan ini, maka diharapkan produktivitasnya akan meningkat. Kenapa? Karena makin lancar. Coba Anda bayangkan ketika sebuah alat itu tergeletak sembarangan, ada baut, ada obeng, ada kunci-kunci tergeletak di bawah sini ya, misalnya tergeletak di bawah sini, bahkan ada yang di bawah kolong mobil, nggak diletakkan di tempat yang seharusnya, misalkan di kedi ini ya, dia pasti akan butuh waktu tambahan untuk mencari alat tersebut. Nah cara menanggulangi ini adalah tumbuhkanlah sikap 5R ini. Penumbuhan sikap ini itu bagian dari belajar di aspek afektif atau sikap. Dia mentalnya bagus, diagnosis kendaraannya bagus, tapi nggak didukung sikap yang bagus, artinya produktivitasnya menurun. Ingat tadi kita hasil belajar itu ada 3 aspek, nggak cuma pengetahuan saja, tapi juga keterampilan. Yang ketiga adalah sikap. 3 hal itu setelah siswa belajar itu harus berubah. Yang tadinya katakanlah gambar ketiga ini, yang biasa gerindaannya halus rapi, yang biasa gerinda nggak pakai K3, nggak pakai kacamata, nggak pakai sarung tangan, nggak pakai ya pelindung telinga, itu nanti setelah belajar diharapkan dia perilakunya akan berubah. Coba bagaimana yang ada di lapangan, yang pakai baju oblong, sandal jepit, ya kan, ngelas bahkan nggak pakai alat pelindung mata, nggak pakai sarung tangan, itu mungkin dia belajar, cuman dia belajarnya itu mungkin tidak formal. Saya kasih contoh, Anda tahu orang belajar hasil ngernet, tahu ya? Orang-orang zaman dulu, katakanlah supir truk atau supir apa, itu bisa nyetir gara-gara dia itu sering ngerneti. Jadi dia punya senior itu supir gitu. Dia dulunya juga ngernet. Bertahun-tahun dia ikut supir, sesekali dia dipegangin kemudi, suruh markirkan mobil, maju mundur. Lama-lama dia bisa pegang sendiri. Cuman ada beberapa aspek yang dalam dirinya itu tidak diajarkan. Mungkin orang itu keterampilan nyetirnya ada, cuman pengetahuan tentang rambu-rambu, terus kemudian aturan undang-undang tentang muatan kendaraan, kemudian
terakhir sikap itu mungkin belum ditanamkan. Jadi harapannya seseorang itu sekolah formal, ada yang namanya program untuk meningkatkan hasil belajar bidang kognitif, psikomotorik, dan afektif. Diharapkan ketiga aspek itu nanti merubah perilaku. Nah, ini flashback aja di presentasi yang kemarin sudah saya jelaskan bahwa alat untuk mengetahui hasil belajar itu tes. Bisa jadi juga pakai non-tes juga bisa. Tes ini diperlukan saat kita melakukan kegiatan pengukuran. Nah, pengukuran ini bagian dari penilaian. Nah, serangkaian kegiatan penilaian ini masuk dalam kumpulan yang lebih besar yang disebut dengan kegiatan evaluasi. Lanjut. Nah, bicara tentang tes, ada berbagai macam bentuk dan teknik tes. Jadi macam tes itu juga disebut dengan teknik tes. Kalau tes ya bisa kita buat tes tertulis atau tes lesan dan tes tindakan atau tes praktek gitu ya. Tindakannya tes praktek. Nah, non tes itu bisa pakai kita observasi, mewawancarai siswa, kemudian kita mengukur sikap siswa dan lain sebagainya. Oke. Sekarang kalau tes tertulis itu apa saja? Biasa tes tertulis itu tes yang menggunakan alat tulis, dah gitu aja. Tes tertulis itu tes yang menggunakan alat tulis. Pak, bagaimana dengan tes komputer? Itu kan termasuk tes tertulis. Iya, alat tertulis itu nggak cuman mekanis, tapi ini Anda lihat ini apa ini bolpen elektronik, ini alat tulis elektronik dengan drawing pad. Saya memakai itu. Nah, tes tertulis sendiri dibagi menjadi dua, tes uraian atau tes isai, dan yang kedua adalah tes objektif. Tes objektif itu tes yang ada pilihannya, memungkinkan seseorang memilih beberapa opsi jawaban tapi terbatas opsi jawabannya. Ada tes benar salah, tes PG itu pilihan ganda, dan tes menjodohkan. Memungkinkan orang memilih jawaban lain tapi terbatas. Kalau tes isai ada yang tes bebas dan ada tes terbatas. Kita batasi pun bisa seperti itu. Itu tes tertulis. Aspek-aspek pada hasil belajar. Nah, tadi di hasil belajar itu kan satu kesatuan. Aspeknya apa saja? Ada 3. Yang pertama sikap. Sikap itu apa? Penilaian sikap dilakukan untuk mengetahui tingkat perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial siswa. Sikap yang ada pada diri, ada juga sikap yang nanti tercermin di kegiatan sosial. Yang kedua adalah aspek pengetahuan. Penilaian pengetahuan dilakukan untuk mengetahui tingkat penguasaan kecakapan berpikir siswa. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan berpikir, itu pengetahuan. Yang ketiga adalah keterampilan. Nah, ini menilai kemampuan siswa menerapkan pengetahuan yang dia ketahui sebelumnya dalam melakukan tugas tertentu. Nah, ini kenapa saya harus tekankan bahwa anak itu harus diberi dulu teori. Katakanlah ini ada mata kuliah motor bensin ya, teknologi motor bensin. Anda mau menerapkan praktek, tapi terlebih dahulu pastikan bahwa anak itu kita beri teori dulu ya, baru kita bisa melakukan praktek. Nah, kalau Anda balik praktek dulu kemudian teori, saat mereka praktek dia akan melakukan langkah coba-coba. Nah, itu bahaya sekali kalau di bidang vokasi terutama teknik otomotif, itu alatmu bisa hancur lebur itu ya. Mereka pakai coba-coba tanpa mengetahui tata cara dan penggunaannya terlebih dahulu gitu ya. Jadi keterampilan itu adalah kemampuan siswa menerapkan pengetahuannya dulu dalam melakukan tugas atau proyek tertentu. Oke, lanjut. Aspek-aspek pada hasil belajar. Nah, ini satu kesatuan. Tidak bisa kita mengajar, nanti kalau Anda jadi guru, mengajar suatu siswa dalam satu sekolah cuman mengedepankan pengetahuannya saja, itu nggak bisa. Tanpa Anda mengimbanginya dengan membentuk sikapnya. Begitupun juga, apalagi kasusnya ini adalah pendidikan vokasi atau kejuruan. Anda memberikan bekal kepada siswa hanya pengetahuan saja, tapi tidak pernah mengajari mereka cara praktek mengaplikasikan ilmu tersebut. Jadi ada teori LAS ini. LAS itu yang baik,
pakai elektroda ukuran sekian mili, sekian mili, sekian mili untuk ketebalan baja sekian mm. Tapi Anda nggak pernah mencontohkan gimana sih cara mengelas yang baik, mengelas siku katakanlah ya. Ini biasanya orang-orang agak susah ini ngelas siku ya. Ngelas siku sini. Itu kan kalau teorinya gampang itu, tapi prakteknya butuh latihan dan butuh latihan gitu. Saya pun juga dulu mengalami hal seperti itu gitu ya. Jadi 3 aspek ini harus jadi kesatuan kita dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Kalau kita melakukan pembelajaran berbasis hasil belajar 3 aspek ini, maka harapannya adalah melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi jadi satu. Oke, sekarang sikap itu cara ngukurnya gimana? Cara mengetahui sikap seorang siswa itu gimana? Nanti Anda ketika jadi seorang trainer atau guru, itu ini caranya. Penilaian kompetensi sikap itu yang pertama memakai observasi atau Anda langsung melakukan pengamatan. Ketika Anda melakukan observasi, itu menggunakan lembar yang disebut dengan daftar cek dan skala penilaian disertai rubrik. Misalkan ini sikap keaktifan siswa dalam bertanya, itu sikap keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan. Itu bisa kita amati di dalam kelas. Katakanlah itu pembelajaran berkelompok. Satu kelas kita bagi jadi ya 5 atau 6 kelompok gitu. Per kelompoknya nanti bisa kita amati, oh ini siswa yang bertanya ketika kelompok lain sedang presentasi, itu kita kasih centang nilai 1 gitu. Oh ini menjawab pertanyaan, kasih 1 gitu. Oh ini tidur saat semuanya diskusi, ini mah tidur, itu kan kelihatan. Sesuai dengan rubrik penilaian kita apa? Sikap keaktifan ya di dalam kelas. Yang kedua adalah penilaian diri. Jadi seorang siswa nanti akan kita kasih lembar checklist, dia nilai dirinya sendiri. Katakanlah sikap kedisiplinan ya. Katakanlah saya punya mahasiswa namanya Febri. Febri tak kasih. Nah, ini hanya contoh ya. Kalau di dunia nyata ada nama Febri, itu berarti mohon maaf itu ketidaksengajaan tokoh dalam sinetron ini gitu ya. Kan saya cuma perumpamaan aja. Oke. Febri ini saya kasih lembar tentang kedisiplinan. Ada satu pertanyaan, apakah Anda merasa diri Anda disiplin? Oh ya, kok yakin? Pilih aja skor yang paling tinggi. Yakin, centang. Saya tidak pernah terlambat sedikit pun dalam mengikuti perkuliahan. Ya, pernyataan ini betul-betul kasih ke skala paling tinggi. Centang, gitu ya. Itu penilaian diri sendiri. Dia menilai dirinya sendiri, pakai rubrik juga. Yang ketiga adalah penilaian teman sejawat atau peer evaluation. Kalau tadi Febri kan, Febri ini minta bantuan si Agung atau si Okta katakanlah. Gong, kamu nilai diri saya ya, ini tak kasih lembar, tanda tangan kamu ya, kamu nilai diri saya seperti apa. Atau Okta juga dinilai. Nah, nanti Febri menilai Agung dan Okta, itu saling tukar gitu ya. Itu peer evaluation. Yang terakhir adalah jurnal. Itu penilaian kompetensi sikap. Jadi memang ini agak susah kan, sikap itu ada dari dalam diri kita sendiri dan juga hasil pengamatannya itu loh ya, yang harus membutuhkan waktu. Oke, lanjut. Tingkatan kemampuan ranah efektif sikap dan nilai menurut Carpool. Jadi bertingkat. Oke, yang pertama itu adalah menerima atau receive. Saya punya sebuah nilai, saya tanamkan kepada mahasiswa saya. Anda kalau datang perkuliahan harus on time atau tepat waktu. Saya mengajari tentang kedisiplinan itu. Ada mahasiswa komentar di kontrak perkuliahan, Pak, apakah kita harus tepat waktu? Loh iya, ini nilai yang harus saya tanamkan supaya Anda menjadi pribadi yang disiplin. Kalau ada mahasiswa yang protes dalam dirinya, nggak berani diungkapkan, itu jadi dia belum dapat menerima nilai tersebut. Masih terjadi konflik batin dia gitu ya. Terus setelah dia mau menerima, katakan, oh iya Pak, memang kok saya emang dari diajarin guru saya dari sejak SD, SMP, SMA atau SMK itu memang kalau masuk sekolah itu memang harus on time. Jadi kalau Bapak sekarang di perguruan tinggi bilang bahwa masuk kuliah harus on time, ya saya menerima itu. Wong itu sudah nilai yang saya terima sejak dulu saya SD, saya nggak protes ya. Kemudian setelah
mahasiswa itu menerima, dia akan merespon atau menanggapi indahan dari dosennya dan gurunya yang menyuruh dia tepat waktu. Setelah itu dia akan valuing atau menghargai atau memberi nilai pada hal tersebut gitu ya. Kemudian dia mulai mengatur dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir, tingkatan tinggi dari afektif atau sikap adalah menjadikan nilai tersebut sebagai pola hidup. Jadi Anda disiplin, janjian sama teman, nggak cuma masuk kuliah, janjian sama teman. Bro, nanti ketemu di sini ya. Kita mau belajar kelompok ya, jam 15.00 WIB di kampus UPY unit 1 gitu. Anda datang di situ on time. Selalu seperti itu. Janjian sama teman manapun seperti itu memang sudah mendarah daging bahwa Anda itu memang memiliki kedisiplinan dalam pola hidup Anda, tanpa harus diatur, tanpa harus disadarkan oleh orang lain. Oke, ini adalah ranah efektif beserta penjelasan lengkapnya. Yang pertama penerimaan atau disebut A1. A itu berasal dari kata efektif gitu ya. A1 itu menerima, menyadari, menerima, memperhatikan akan sesuatu fenomena yang menjadi stimulus baginya. Kemudian A2 itu apa? A2 adalah responding, secara internal melibatkan diri dan berpartisipasi aktif. Yang ketiga adalah penghargaan, memberi nilai tertentu kepada sesuatu yang diterima. Kemudian yang keempat adalah pengorganisasian atau mengkonseptualisasikan sesuatu nilai dan mengorganisasikannya ke dalam sistem nilai yang sudah ada. Tanamkan nilai pada diri Anda. Yang kelima adalah karakterisasi. Nah, ini sudah jadi sebuah sikap yang sudah menjadi darah daging gitu kayak gitu. Lanjut. Kemudian aspek hasil belajar ya, bidang kognitif atau pengetahuan. Kita semua tahu kognitif itu pengetahuan. Nah, teknik pengumpulan data pengetahuan itu bisa pakai tes. Tes itu ada tes tertulis dan tes lisan. Tes tertulis itu tes dengan jawaban objektif atau jawaban tes esai. Tadi kita sudah pelajari hal itu. Nah, Anda ujian nasional kan? Anda lulus dengan ujian nasional kan? Nih, angkatan Anda ini. Nah, itu kan tesnya pilihan ganda. Nah, ujian nasional itu sebetulnya adalah hasil belajar. Nilai hasil ujian nasionalmu itu nilai hasil belajar hanya pada bidang kognitif. Kalau di SMA ya, kalau di SMK ada tes prakteknya, berarti ada juga tambahan ujian praktek keterampilan. Kemudian tes lesan pun kita juga bisa membuat tes lesan untuk mengetahui kognitif seseorang. Misalkan wawancara singkat. Saya punya 3 macam jangka sorong dengan tingkat ketelitian berbeda. Sudah saya set, saya kunci. Ada mahasiswa datang, ayo giliran ya ujiannya satu-satu. Saya tanyain, Pak, ujiannya mana Pak kertasnya? Oh, nggak perlu kertas, ini cuma wawancara aja, langsung saya nilai. Saya ambil salah satu jangka sorong, tolong baca jangka sorong ini. Oh, nilainya 6,2. Saya lihat kunci jawabannya. Oh ya benar, udah 100 misalkan. Oke, ranah kognitif Bloom, menurut Bloom. Jadi kalau tadi kita lihat afektif itu ada A1 sampai A5 ya. Kalau di Bloom itu ada 6. Ini adalah edisi revisi oleh Anderson dan kawan-kawan tahun 2001. Kenapa revisi? Nanti saya jelaskan. Oke. Yang pertama, kemampuan kognitif atau berpikir seseorang itu dimulai dari langkah. Yang pertama adalah mengingat aja. Anda tahu bayi itu ya. Bayi kan kalau mau belajar ngomong itu kan dia melakukan namanya perbendaharaan kata dengan cara mengingat. Ini gambar apa? Gajah. Ini gambar apa? Jerapah. Ini gambar singa. Terus katakanlah di perguruan tinggi Anda pun juga akan menemui soal yang ranahnya kan hanya mengingat aja. Misalkan saya bikin soal di teori motor bensin. Tahun berapa ditemukannya mesin motor bensin pertama kali? Tahun berapa? Saya 1900 berapa gitu ya. Kemudian saya membuat pertanyaan lagi, multiple choice. Siapa penemu motor bensin? Itu kan cuma ingatan. Nicholas Augusto Otto misalkan. Itu kan ingatan. Jadi soal tersebut kastanya, saya sebut kasta aja ya, itu hanya pada level mengingat. Setelah Anda berhasil mengingat atau ada soal yang paling basic dasar dulu,
kastanya itu mengingat, ada soal yang namanya memahami. Jadi diperlukan pemahaman supaya Anda bisa menjawab pertanyaan atau soal tersebut. Ini soal, dilihat dari soal gitu ya. Nah, setelah Anda paham dulu baru bisa melakukan aplikasi. Mengaplikasikan ilmu Anda. Katakanlah Anda dapat ilmu motor bensin. Anda suatu saat menemui sepeda motor Anda mogok atau macet di jalan katakanlah. Kemudian di jalan itu pun Anda berhasil memperbaiki. Itu Anda telah melakukan yang namanya kegiatan aplikasi. Nah, ini saya sebut ya, remember ini saya sebut C1, understand atau pemahaman ini saya sebut C2. Karena apa? Karena kognitif. C2. Nah, kasta mengaplikasikan ini ada pada C3. Atasnya lagi Anda mampu menganalisis. Analisis contohnya apa? Di kasta C4 ini Anda melakukan diagnosis kendaraan. Jadi ada orang laporan, ini lampu kepala saya mati, nggak tahu kenapa sebabnya. Anda melakukan analisis dulu. Kira-kira apanya ya? Akinya tekor, fuse-nya putus, relaynya putus, sambungannya kotor, atau justru bohlamnya yang putus. Itu kan diagnosis. Anda melakukan analisis. Bisa dengan memeriksa langsung kendaraan tersebut atau melihat manual booknya di bagian wiring diagram. Gitu. Kira-kira jalurnya ini, kemungkinan ini, gitu ya, itu analisis. Di atas analisis ada kasta berpikir lebih lanjut, namanya adalah mengevaluasi. Jadi Anda bisa melakukan penilaian katakanlah terhadap suatu sistem, baik buruknya, menilai baik buruknya sistem tersebut. Misalkan saya contohkan lagi, ada suatu sistem ini ya, sistem namanya adalah, ada sebuah rangkaiannya adalah sistem kelistrikan lampu tanda belok. Tanda beloknya motor Vario katakanlah, itu saya nilai bagus tapi masih ada kekurangannya. Anda bisa bilang gitu, loh kekurangannya apa? Anda bisa jelaskan, ini kurang, masa orang harus mengandalkan indera penglihatannya aja. Kalau Anda belok ke kanan dan ke kiri itu kan memberitahu pengendara di belakang lewat lampu rating dengan indera penglihatan pengendara di belakang Anda itu bahwa Anda mau belok ke kanan atau belok ke kiri. Nah, itu kurang mendapat perhatian. Saya menilai harusnya Vario ini dilengkapi dengan sistem klakson dan rating itu terintegrasi. Ketika ratingnya menyala, klaksonnya itu ikut menyala. Gitu. Seirama dengan kedipan lampu rating. Itu bagus. Anda bisa mampu mengevaluasi seperti itu, bagus. Nah, kalau Anda mampu mengevaluasi hal tersebut, menilai ini baik buruk sebuah sistem, maka tingkatan selanjutnya adalah Anda mampu menciptakan. Saya sebutkan tadi contohnya, Anda mampu menciptakan lampu tanda belok yang terintegrasi dengan klakson. Ketika lampu itu menyala, berkedip, klakson itu akan hidup. Itu kan ada dua indera yang terlibat ya. Orang di belakang pasti akan lebih memperhatikan Anda. Loh, ya apa tuh motor ini mau belok kanan? Loh, ini apa tuh motor ini mau belok kanan? Rating nyala disertai dengan suara, pasti akan lebih diperhatikan. Caranya gimana? Caranya Anda bisa langsung menciptakan, langsung action, gerak langsung menciptakan itu di motor Anda. Katakanlah Anda punya Vario, langsung ciptakan, atau Anda membuat sebuah bagan diagram wiring aja. Itu juga sudah disebut dengan mencipta. Jadi bisa tertulis, bisa praktek gitu mencipta, gitu ya. Katakanlah saya membuat soal dalam nanti kelistrikan otomotif gitu ya, tak kuliah kelistrikan otomotif. Buatlah sistem lampu tanda belok, terserah rangkaiannya seperti apa, terserah menggunakan berapa lampu pijar. Yang penting hasilnya adalah ketika lampu tanda belok ini aktif ke kanan maupun ke kiri, klakson ikut bunyi. Dah, buat terserah kayak gimana. Itu artinya mencipta, kreasi. Di tingkatan tertinggi itu Anda adalah C6 atau grade. Lanjut. Nah, kenapa saya bilang yang tadi itu adalah revisi? Karena ada tipe taksonomi belum lama, versi lama dan versi baru atau versi revisi. Coba kita cari perbedaannya ya. C1 di taksonomi belum, sama-sama mengingat. C2 pemahaman atau memahami, sama-sama memahami. C3-nya pun sama, aplikasi.
C4-nya sama itu analisis. Nah, yang berbeda mulai dari C6 dan C5. Kita lihat di sini. Ternyata C5 pada taksonomi Bloom lama itu adalah sintesis. Nah, sintetis ini persamaannya mirip-mirip dengan mencipta di taksonomi Bloom baru. Oke. Dan C6 di taksonomi Bloom itu mengevaluasi sebuah sistem, dia kastanya turun di taksonomi revisi baru menjadi C5. Cuman ini aja perbedaannya gitu ya. Jadi ternyata kreasi atau tingkat kreativitas seseorang itu berada pada puncak kemampuan kognitif seseorang, nilainya paling atas gitu ya. Jadi kita pakai yang mana? Kita pakai yang revisi, yang terbaru, karena memang teori itu kan selalu berubah-ubah seiring dengan perubahan zaman. Ini enggak kita pakai ini teori lama, teori barunya ini taksonomi revisi gitu ya. Saya setuju dengan ini. Kenapa? Karena kalau Anda bisa menyalahkan suatu sistem, Anda juga harus punya kemampuan untuk menciptakan perbaikan pada sistem tersebut. Jangan hanya bisa menyalahkan, tapi ciptakanlah sebuah sistem gitu loh. Ini sistem ini salah, ini ada kekurangannya, perbaiki dengan cara mencipta gitu ya. Next, nah tadi itu kognitif. Sekarang adalah ranah penilaian kompetensi keterampilan atau psikomotorik. Nah, jadi keterampilan itu kita bisa nilai dengan 3 teknik. Yang pertama adalah praktek atau uji kerja. Yang kedua adalah proyek. Yang terakhir adalah portofolio. Praktik itu apa? Kan daftar cek atau skala penilaian rubrik tes gitu ya. Contoh kegiatan yang bisa kita lakukan adalah praktik di bengkel. Katakanlah kalau praktik motor bensin ya masang distributor, bongkar pasang piston, memasang timing chain pada mesin kijang 3K misalnya, mengelas, memperbaiki mesin dan lain sebagainya. Kita biasa menggunakan ini ya, apalagi orang vokasional. Selain itu, kita juga bisa melakukan ini di luar ya, di luar vokasi. Tapi kalau vokasi memang wajib praktek. Unjuk kerja. Dan itu ada unjuk kerja itu kita batasi pakai derajat keberhasilan. Masang distributor bisa, tapi sehari semalam. Ya itu namanya nggak berkompeten, gagal. Jadi harus ada batas waktunya. Memasang distributor waktunya mungkin 40 menit atau 20 menit. Selain itu di luar sana ada orang yang menilai aspek keterampilan itu dari teknik proyek. Katakanlah jenis kegiatannya apa? Bakti sosial, kemudian pentas seni, ini bisa penilaian kelompok, kemudian penghijauan atau pengabdian masyarakat seperti itu. Yang terakhir portofolio itu mengumpulkan semua kegiatan yang pernah Anda lakukan. Misalkan makalah, piagam penghargaan telah melakukan tes kompetensi skill di mana itu kan, ada sertifikatnya itu dikumpulkan, kumpulan prestasi, laporan penelitian. Nah, makanya Anda kalau punya sertifikat hasil dari kegiatan, misalnya uji kompetensi sepeda motor itu sertifikatnya disimpan ya, jangan dikilokan. Itu ada fungsinya juga kalau suatu saat penilaian itu memakai portofolio. Orang yang tata kelola dokumennya bagus, dia akan nilainya bagus. Tingkatan kemampuan ranah psikomotorik menurut Harrow. Yang pertama adalah imitasi atau meniru. Imitasi itu apa? Imitasi adalah meniru dengan contoh. Katakanlah ini kasusnya adalah latihan setir mengemudi kendaraan roda 4. Ingat nanti ada mata kuliah diagnosis kendaraan. Sebelum Anda masuk mata kuliah tersebut, Anda harus terlebih dahulu bisa mengemudikan kendaraan ringan roda 4. Kenapa? Bagaimana Anda bisa mendiagnosis kalau Anda nggak pernah bisa mengemudikan mobil? Anda nggak pernah tahu rasanya mencicipi kendaraan yang enak. Kayak apa? Katakan ini diagnosis kendaraan di bagian sistem rem, dan Anda nggak bisa membedakan rem pakem dan rem nggak pakem. Itu gimana Anda cara mendiagnosis? Ada customer datang ke Anda, ini remnya bermasalah, saya nggak tahu, kok nggak kayak biasanya. Coba nggak kayak biasanya gimana Pak? Tolong jelaskan lebih lanjut. Gini aja Mas, kamu coba mobil saya. Maaf Pak, saya nggak bisa nyetir. Itu kan lucu gitu ya. Katakanlah ini kursus setir mobil gitu ya. Pertama-tama Anda dikasih contoh orang yang ngajarin Anda nyetir itu, katakanlah saya itu.
Ini loh contohnya ya. Turunkan handbrake, masukkan gigi 1 sambil injak kopling, lepas pelan-pelan. Saya contohin. Pertama-tama, Anda bisa meniru dengan contoh berhasil ya. Katakanlah melepas kopling dengan yang seperti yang saya contohkan persis. Itu artinya Anda sudah berhasil mengimitasi atau mencontoh. Lanjut, setelah mencontoh, di atasnya ada tingkatan namanya manipulation atau manipulasi atau memanipulasi tanpa contoh visual. Sekarang gini, masukkan gigi 2, perpindahannya dari gigi 1 ke gigi 2 tanpa saya contohkan. Coba saya mau lihat Anda seperti apa. Anda bisa tanpa saya kasih contoh, berarti Anda telah berhasil memanipulasi. Kan saya mencontohkan dari netral ke 1. Anda saya suruh coba pindah gigi 1 ke gigi 2. Kan belum saya kasih contoh itu. Anda bisa, Anda berarti mampu memanipulasi itu. Saya nggak nyontohin itu. Di atasnya manipulasi ada precision. Precision apa? Jadi sesuatu yang sudah Anda contoh tadi, baik dengan orang yang mencontohkan atau tanpa contoh, meniru tanpa contoh, itu Anda lancarkan lagi. Jadi perpindahan giginya tadi, nyetir mobil itu makin lancar, makin lanyah, kalau bahasa Jawanya, makin terampil. Itu Anda sudah berada pada tingkat precision atau mempresisikan. Lancar dan tepat. Masuk dari gigi 1 ke gigi 2, nggak keliru ke gigi 4. Nyetir mobil itu kan gini kan, persnelengnya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian gigi R di sini. Ini posisinya seperti ini. Yang biasa salah itu dari gigi 1 ke gigi 2 itu sering keliru ke gigi 4, kesasar. Karena ini letaknya itu loh kan, sama-sama mengoper ke belakang kan, biasa yang sering latihan itu salahnya di sini. Dari 1 itu ke 2 dulu, nggak langsung ke 4, salah masukkan. Precision, lancar dan tepat. Lanjut, setelah precision itu ada tingkatan selanjutnya adalah articulation, akurat dan cepat. Ini belajar setir mobil ditanjakan, itu Anda ke gigi 4, terus RPM-nya turun, menandakan bahwa mesin mobil Anda itu terbebani dengan adanya tanjakan. Disusul pula dengan menurunnya tingkat kecepatan, di speedometer menurun, set, 2 jarum ini menurun, set. Anda harus cepat-cepat ganti gigi, nek enggak mesin Anda mati, langsung Anda pindah ke gigi 3, klik, lancar, tanpa hentakan. Udah tahu tanjakan. Nah, terakhir, kemampuan psikomotorik paling tinggi adalah spontan dan otomatis. Jadi Anda tidak perlu berpikir lagi, itu sudah menjadi kebiasaan. Psikomotorik Anda itu sudah menyatu, tanpa ada yang mengomandoni, tanpa harus berpikir. Jadi suatu keterampilan sudah menjadi kebiasaan. Oke, seperti itu informasi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan kita bahas di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.